Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang jenis-jenis PCR. Namun sebelum itu, kita lihat kembali sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dalam proses PCR itu. Yang pertama adalah DNA template, adalah DNA dari organisme target yang ingin kita identifikasi. Kemudian ada primer. Primer itu merupakan pembuka jalan. Istilahnya kasarnya itu pembuka jalan. Kemudian di NTP itu merupakan sumber dari nukleotide ATGC ya, kemudian Taq polimerase ini merupakan enzim polimerase yang dia itu secara kasarnya dia bersifat berfungsi seperti lem. Kemudian buffer ya. Buffer ini digunakan untuk untuk menjaga agar pH-nya itu tetap stabil. Nah, kemudian ada ini PCR, polymerase chain reaction, dan kemudian ada marker. Nah, sebelumnya kita coba lihat apa sih sebenarnya DNA itu.
Ya, jadi DNA itu merupakan double helix. Jadi ada apa namanya dua untai. Nah, apa bedanya dengan RNA? RNA itu single helix, jadi cuma satu. Nah, untuk DNA sendiri itu dia terdiri dari ATGC, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nah, ATGC ini dia hanya menempel pada pasangannya. Dia nggak mau menempel pada pasangan orang lain, pasangan yang lain. Jadi ini tipe setia ya. Jadi kalau umpamanya adenin A itu dia menempel ke T, timin. Timin menempel ke A. Guanin menempel ke C. Nah, sitosin itu menempel ke G, ya. Dan itu nggak bisa diubah-ubah. Dia pasti akan menempel ke pasangan itu, ke apa namanya urutan tersebut. Nah, sebenarnya untuk teknik PCR itu, ya, teknik PCR itu merupakan apa namanya langkah replikasi DNA atau perbanyakan DNA. Nah, coba kita lihat replikasi DNA ini seperti apa.
Oke. Jadi replikasi DNA ini merupakan apa namanya suatu aktivitas untuk menggandakan DNA. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah memisahkan, membuat DNA yang dia itu double helix itu menjadi single helix, dipisah. Ya, dipisah. Kemudian di sini tadi telah kalian saksikan bahwa memang dalam replikasi DNA ini melibatkan beberapa enzim, gitu kan? Itu helicase, enzim yang dia itu memotong DNA dari double helix menjadi single helix. Kemudian ada primase yang dia itu berfungsi untuk membuat cetakan, membuat primer, ya kan? Kemudian di situ ada Taq polymerase yang dia itu menempelkan, mengurutkan nukleotide ATGC. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ATGC ini tipe yang setia. Jadi A dia pasti menempel ke T, T pasti menempel ke A, G pasti menempel ke C, C pasti menempel ke G dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dia akan dari single helix tadi kemudian dia akan membentuk double helix, jadi DNA yang baru. Nah, replikasi DNA ini merupakan prinsip dasar dari PCR. Nah, ternyata di sini banyak sekali jenis PCR. Ada PCR konvensional, ada RT-PCR, ligation mediated PCR, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas jenis PCR yang umum digunakan. Satu itu konvensional PCR, kemudian multiplex PCR, reverse transcriptase PCR, nested PCR, quantitative PCR, sama koloni PCR. Yang pertama adalah PCR konvensional. Jadi PCR konvensional ini merupakan PCR yang paling umum digunakan, paling banyak digunakan. Ya. Tujuannya adalah untuk mengamplifikasi atau menggandakan DNA pada daerah tertentu, pada gen tertentu. Nah, tahapan PCR itu antara lain satu inisiasi, itu satu siklus. Jadi inisiasi ini merupakan tahapan sebelum dia melakukan denaturasi, sebelum terjadi denaturasi. Kemudian itu ada 30 siklus denaturasi, annealing atau penempelan primer, dan ekstensi. Jadi denaturasi, penempelan primer, dan ekstensi ini merupakan satu kesatuan, satu paket yang itu dilakukan sebanyak 30 siklus. Tapi ada yang dia 32 siklus atau 35 siklus, tapi kebanyakan adalah 30 siklus. Denaturasi ini adalah tadi pemisahan, membuat DNA dari double helix menjadi single helix. Kemudian ada satu siklus elongasi setelah 30 siklus tadi, kemudian satu siklus hold, atau ini ditahan, dia berada pada suhu 4 derajat Celcius. Tapi kami biasanya di lab itu menggunakan 16 sampai atau 17 derajat Celcius. Jadi ini dari sini kemudian satu siklus mungkin 16 atau 17 derajat Celcius selama 1 menit itu sudah cukup. Nah, ini siklusnya. Jadi ini inisiasi ada di sini. Ya, kemudian ada denaturasi, penempelan primer, ekstensi, elongasi, dan hold. Jadi
biasanya yang inisiasi sama denaturasi ini biasanya suhunya sama antara 95, 94, 95 sama atau 96. Yang umum digunakan itu adalah 94 derajat selama 5 menit. Nah, kalau inisiasinya itu 94, maka denaturasi ini pada umumnya sama dengan suhu inisiasi, yaitu 94. Kalau di sini 95, di sini juga 95 biasanya. Ini biasa di sini terjadi dilakukan selama 30 detik atau 1 menit. Kalau umpamanya panjang amplikon atau hasil PCR produk itu panjangnya sekitar maksimal 50 base pair, itu 1 detik aja 3 detik aja, 30 detik aja cukup di sini. Nah, primer annealing ini merupakan penempelan primer. Jadi kalau umpamanya pada tahapan ini primer tidak menempel, maka kemungkinan besar dia PCR kita tidak bagus, tidak gagal lah istilahnya. DNA kita tidak teramplifikasi, ya. Jadi di sini merupakan titik, ya, titik merupakan kunci apakah kita akan mendapatkan PCR produk atau tidak. Kalau primer ini dia menempel, dia akan terjadi ekstensi, ya. Ekstensi itu pemanjangan. Jadi setelah primer menempel, kemudian ada ATGC itu akan menempel mengikuti dari primer tersebut, ya, primer tersebut dengan bantuan enzim Taq polimerase. Nah, ini pada ekstensi pemanjangan itu, ekstensi atau pemanjangan. Kemudian ada satu siklus elongasi. Nah, ekstensi ini suhunya 72 derajat Celcius. Ini 30 detik sampai 1 menit. Nah, elongasi ini suhunya 72 derajat Celcius juga, sama dengan ekstensi, itu sekitar 1 sampai 5 menit, ya. Kemudian dia masuk ke siklus Hope. Nah, elongasi ini biasanya sih sekitar pada umumnya 5 menit, ya. Nah, coba kita lihat. Ini untuk PCR-nya. Nah, dari sampel kita ekstrak DNA, ya kan? Kemudian PCR, kemudian dianalisis.
Ya, itu tadi apa namanya video animasi untuk PCR gitu kan. Jadi yang di PCR di sini itu merupakan bagian tertentu dari seluruh genom. Genom itu adalah DNA, seluruh DNA dari organisme target kita. Jadi upamanya kita ingin mengamplifikasi daerah gen reg E upamanya. Nah, kita menggunakan primer untuk reg E. Jadi kita nggak apa namanya untuk PCR ini pada umumnya kita hanya bisa mengamplifikasi daerah tertentu, bukan whole genome, bukan semua DNA, hanya bagian tertentu. Ibaratnya seperti ini. Kalau upamanya Lampung itu merupakan DNA whole genome, maka kabupaten-kabupatennya itu adalah gen-gennya. Ya, jadi upamanya Lampung Selatan, Tulang Bawang, Pesawaran itu gen-gennya. Lampung merupakan whole genomnya, DNA-nya. Nah, untuk kita bisa membuka daerah Pesawaran, bisa membuka daerah Lampung Selatan, bisa membuka daerah Tulang Bawang, itu ada orang yang pertama kali masuk di situ, agar orang-orang lain bisa masuk ke situ. Nah, orang yang pertama kali masuk ke daerah itu disebut sebagai primer. Ya. Jadi upamanya ingin masuk ke tulang bawang berarti kita perlu orang atau primer tulang bawang. Ingin masuk ke apa namanya Lampung Selatan kita perlu primer Lampung Selatan, seperti itu. Jelas ya di sini ya. Nah, selanjutnya adalah multiplex PCR. Nah, multiplex PCR ini sama dengan PCR konvensional, tetapi kalau PCR konvensional kan kita hanya menggunakan satu primer. Kalau ini kita menggunakan lebih dari satu primer, yang anelingnya itu relatif sama. Kemudian di sini berfungsi untuk mendeteksi lebih dari satu jenis patogen. Satu jenis mikroorganisme, satu jenis organisme. Kalau PCR konvensional itu hanya satu. Kalau ini bisa lebih dari satu jenis. Nah, di sini. Jadi apa namanya? Mungkin ini merupakan kalian mengisolasi apa namanya? DNA dari tanah, kemudian di sini ada primer A, primer B, primer C, primer D, kan? Nah, kalau umpamanya itu dia apa namanya ada itu strain A, maka dia akan teramplifikasi. Kalau dia ada strain B di sini dia akan teramplifikasi di sini, ya kan? Kalau strain C dia akan hijau mana? Ini teramplifikasi di sini. Strain D dia akan teramplifikasi di sini. Jadi primer ini, primer A, B, C, dan D ini dimasukkan dalam satu tube. Ya, dalam satu tube PCR, kemudian satu DNA template, kemudian di PCR. Kalau di situ ada strain A, dia muncul bandnya, strain B muncul. Tapi kalau dia tidak ada strain B, dia tidak akan muncul band ini. Itu ya. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.